melangkah untuk menggapai impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Transformasi Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Yadin. Nomor induk mahasiswa 2517175. Saya mahasiswa PPG Transformasi dari LPTK UIN Datuk Arama Palu, sekaligus sebagai guru mata pelajaran fikih pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Semarang, Desa Kendeng, Kecamatan Sunan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video uji kinerja kali ini, saya akan membawakan materi tentang fikih. Materi ini saya terapkan metode problem based learning. Seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah anakku, mari kita awali dengan berdoa dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Terima kasih atas doanya. Semoga kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sebelum Pak Guru memulai, terlebih dahulu Pak Guru akan mengecek kesiapan kalian termasuk daftar hadir. Yang saya panggil nanti bilang hadir sama angkat jari ya. Hadir apa? Hadir. Alifah? Hadir. Alvin? Hadir. Ananda Hidayatullah? Hadir. Antifa? Hadir. Anggita Fitrianingsih? Hadir. Akila? Hadir. Atifah? Hadir. Bilqis? Hadir. Fania? Terima kasih. Satu yang tidak hadir karena sakit, itu aja ya. Memang sakit kan? Sakit jatuh, sakit apa ya? Kila, kata-kata hari ini apa? Kata-kata hari ini? Wah, tidak disiapkan kata-katanya.
Selamat pagi Pak Guru. Ini ada sesuatu untukmu. Loh. Oke. Kalian siap ya? Siap. Menerima materi hari ini ya? Ya, Sudah tahu sudah. Sudah tahu materinya apa? Tentang umroh. Oke. Tentang umroh. Oke. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dulu. Judulnya adalah 17 Agustus. Silahkan berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Silahkan duduk lagi. 17 Agustus. Ingat sejarahnya ya. Sudah tahu ya. Perjuangan itu perjuangan untuk memerdekakan negara kita dari penjajah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari fikih bab ke-7 materi yang terakhir semester ini. Bab umrah ya. Umrah. Baiklah, Pak Guru akan menampilkan slide. Tapi sebelum itu ada sesuatu. Nah, ada sesuatu. Sebelum masuk materi, kita cek dulu kesiapan daya ingat kalian. Nah, aku pasti bisa. Saya mulai. Pilih salah satu saja rukun dalam pelaksanaan umroh. Kita putar ya, kita spin dulu. Ting. Ini yang harus menjawab adalah Bilqis. Atifah. Pilih salah satu saja rukun dalam pelaksanaan umroh. Ayo Mbak Atifah. Yang mana kira-kira? Ihram. Kita klik ihram. Betul. Kita putar lagi. Mbak Talita. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan umrah? Yang mana? Baca dulu. Waktunya 2 menit. Ting 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 ting. Nah. Yang A. Tak bantu klik yang A. Berikutnya tinggal 3 soal yang cowok siap. Tak putar dulu. Ting 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 ting. Naufal, Mas Naufal, dibaca dulu Mas Naufal yang keras. Dibaca yang keras. Yo, kenapa? Jawabannya? Kalau tidak kelihatan boleh maju. 2 menit dari sekarang. B. Saya tanya B. Oh. Mas Naufal, tinggal 2 pertanyaan. Spin lagi.
Ada? Dibaca dulu yang keras. Pilihlah salah satu hikmah yang dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah umroh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mau pilih piknik? A. Memperkuat keimanan, menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada nyata. Saya bantu klik. Wow. Satu, tinggal satu. Mbak Akila. Ya. Dibaca dulu yang keras. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar umroh menjadi sah. Apa? A. Saya bantu klik A. Ternyata kalian keren-keren juga ini. Hebat. Materi belum disampaikan sudah bisa memahami ya. Ya tak? Sudah tahu ya. Masih gampang ya? Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke ini. Kita lanjut. Ya, fikih umroh ini sebelum PowerPoint saya sampaikan, ini ya, kalian kan pernah melaksanakan simulasi apa kemarin? Manasik haji. Itu yang materi yang kemarin ya, bab 6 tentang haji. Kalian sudah melakukan manasik haji. Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian punya keinginan untuk haji atau tidak? Untuk mempunyai untuk umroh atau tidak? Kira-kira? Ingin. Mbak Andera mana? Mbak Andera. Ingin haji tidak? Alasannya kenapa? Memperkuat iman. Tidak ingin piknik. Piknik ke sana. Ke Arab Saudi naik onta. Hidayah tua, Mas Hidayah tua. Pengen haji tidak? Pengen. Kenapa kok pengen? Kenapa? Mau pengen apa jenenge memakai pakaian serba putih? Apa gitu? Apa pengen numpak pesawat, naik pesawat? Apa pengen pengen apa? Pengen melihat Mekah. Mekah itu kan kota. Pengen melihat Mekah atau Ka'bah? Ka'bah. Pengen melihat Ka'bah. Nah, haji itu termasuk rukun Islam ya. Haji yang rukun Islam yang ke-5. Rukun Islam yang ke-5. Sebagai orang Muslim memiliki kewajiban bagi yang mampu dan kalian harus memiliki semangat yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Semangat. Mulai sekarang nabung. Ya. Ini dirimu di kasih uang saku sama orang tua 5.000 ditabung ke 2.000 atau 2.500 tabungkan. Untuk apa? Di tabungan kalian ditulis haji tahun 2060. Nah, selama kalian hidup 30 tahun dari 2.500 ini akan kumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Semangat ya. Nah haji. Nah kalian kan sudah simulasi, sudah manasik haji. Jadi kan sudah Pak Haji dan Ibu Haji. Pak Haji dan Ibu Haji minta semangat. Jadi ya semangat. Jadi ibadah haji termasuk rukun Islam. Oke, itu motivasi dari saya. Selanjutnya masuk materi.
tujuan pembelajaran kali ini perhatikan gitu Pak, menguasai konsep dan tata cara pelaksanaan umroh sesuai dengan ajaran Islam. Ya, yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan diri umroh. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kritis dan analitis dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi selama pelaksanaan umroh dan mencari solusi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira yang kedua, ini kan sudah kelompok ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, yang gambar 1 itu menurutmu bagaimana? Coba jelaskan secara singkat saja. Ada gambar Ka'bah, ada rukun Yamani, ada Hajar Aswad, Tawaf, Multazam, ya tak? Ada Hatim. Nah, itu kira-kira apa menurutmu penjelasan? Boleh disampaikan oleh ketua kelompok ya? Satu orang. Dari gambar ini kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Kelompok 2 siap-siap. Yang gambar yang kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 2 siap-siap. Mas Naufal siap-siap. Dirembuk dengan temanmu. Yang gambar yang kedua ini gambar apa? Dipikir dulu yang kelompok 2. Yang kelompok 1 siap? Yang agak keras, malah agak didengar teman-teman. Gambar ada Tawaf, ada Multazam, ada Hajar Aswad, ya, ada Hatim. Ya, sama. Yang agak keras, betul. Kelompok 2 siap jawab dulu. Mas Rafael? Ya? Apa? Di dalam atau di luar? Nah, di luar Ka'bah. Menjelaskan, ya boleh menjelaskan apa saja yang ada di luar Ka'bah, ya toh? Hajar Aswad, Multazam, ada Hatim, ada rukun Yamani, dan ada apa? Setar dari Tawaf. Setar keliling pas kalian manasik haji kemarin kan ada setarnya, ya toh? Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, gambar 2. Yang kelompok 3, gambar 1. Coba sama enggak? Menurut kalian sama enggak dengan yang kelompok 1? Apa kira-kira gambar kami? Ini HP Multazam. HP itu jadi Ismail. Hatim. Ya. Ini. Person of ini jadi Ismail. Oke, kelompok 2 penjelasannya bagus. Yang kelompok 1, 2, 3, 4. Gambar kedua itu kurangnya banyak itu. Itu gambar apa kira-kira? Kalian sudah melaksanakan manasik loh ya. Gambar apa? Gambar orang yang sedang melakukan tawaf 7 kan? Mengelilingi Ka'bah. Nah, ini
gambar antara satu dengan yang kedua. Ini ada sangat berhubungan. Ini ya gambar ini tolak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini berarti sudah materi pengertian. Ya, pengertian. Menurut bahasa umroh yang artinya berkunjung, menurut bahasa ya berkunjung. Kalau menurut istilah Berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. ya, sip. Itu tujuannya. Nah, bahasa apa sebenarnya? Bahasa kerennya adalah piknik religi. Ya, piknik religi. Berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Kalau haji, ini musim haji ya, ini bulan haji ya. Kemarin sudah pada berangkat haji. Nah, kalau umroh nanti waktunya kita bahas. Keempat, Konsentrasi, kelima, siap belajar, fokus. mendengar, mengingat, fokus. Mbak Kira lagi. Yang nomor 2. Kenapa sih? Satu orang yang nomor 2 akan sehat. Iya, harus berakal sehat. Kenapa? Ayo, kenapa? Mas Nova mungkin bisa jawab. Karena harus berakal sehat karena biar dia tahu syarat-syaratnya bacaan-bacaannya. Ya, oke. Biar bisa membaca bacanya bisa ya gitu ya. Nah, Mas Irbet, mungkin tahu Mas Irbet? Kenapa harus berakal sehat? Masalahnya gini Mas Irbet, orang gila boleh nggak tuh berangkat haji atau umroh? Kira-kira boleh nggak? Orang gila, ya kan? Orang gila. Orang gila itu nggak punya uang atau punya uang nggak masalah. Ya, orang gila ya, orang gila ya. Orang gila nggak bisa berangkat, nggak memenuhi syarat-syarat umroh. Nah, kenapa berakal sehat? Kan orang gila itu juga karena sehat. Badannya sehat, karena ya. Jadi gitu ya, Mas Iqbal. Ya. Jadi kenapa harus berakal sehat? Seperti Mas Noval. Tahu, akal sehat berarti dia akan mampu mempelajari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bisa menghafalkan bacaan-bacaannya, ya kan? Bisa mengenal orang lain, gitu kan? Bisa kenal yang antara dengan satu dengan yang lain. Syarat-syarat umroh Islam, balik, berakal, sehat, mampu. Berikutnya, rukun umroh. Ada syarat, ada rukun. Bahasa ada rukun. Mas Dinar, tolong dibacakan 1, 2, 3, 4, 5. Rukun umroh 1, Ihram, 2, tawaf, 3, sa'i, 4, tahlil, 5. bait. Oke, terima kasih. Ini dalam buku LKS halaman buku modul buka halaman umroh. Nah, halaman 29 ya. Di modul halaman 29. Rukun umroh. Ihram tahu ihram? Tahu. Ihram itu apa? Memakai yes. Memulai ibadah umroh dengan menggunakan pakaian ihram. Boleh tidak kita pakaian yang berjari?
boleh. Tidak boleh ya. Berarti laki. Ihram. Terus yang kedua tawaf. Tawaf itu keliling mengelilingi Ka'bah setelah 7 kali. Sa'i. Berlarian kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Itu sa'i. Tahallul. Yes. Mengakhiri ihram dengan mencukur rambut kepala paling sedikit 3 jenggot. Kira-kira boleh tidak? Termasuk tahallul tidak? Jenggot termasuk tidak? Termasuk? Nanti kita cari. Jenggot itu ini kan masuk aja. Masuk kepala ya? Yang kelima tertib. Melaksanakan kegiatan ibadah haji sesuai dengan urutan yang tidak ada yang harus dijaga. Tidak ada yang tertinggal. Jadi tertib itu dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu tertib. Nah, larangan ya. Larangan-larangan umroh sama dengan larangan dalam haji. Termasuk salah satunya tidak boleh haid bagi seorang perempuan. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Nah, itu bacaan talbiyah. Zikir saat tawaf. Zikir saat tawaf saat keliling Ka'bah. Itu ada zikirnya. Zikirnya yang standar itu zikirnya biasa. Ya, istighfar boleh, subhanallah boleh ya, alhamdulillah boleh, Allah Akbar boleh. Karena ini misalnya cuma Allah Akbar ya, keliling Ka'bah sama Allah Akbar. Ya, sampai ribuan boleh. Sholat 2 rakaat sebelum tawaf, sebelum haji itu boleh dilakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah ya, sholat sunnah. Masuk ke Ka'bah itu juga sunnah. Karena tidak semua orang bisa masuk ke Ka'bah. Pintunya tidak serta-merta dibuka setiap saat. Cuma paling bisa hanya ke tadi Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Nah, perbedaan haji dan umroh. Ini ya, waktu haji waktunya khusus pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 13 Zulhijjah. Yang kedua tata caranya manasiknya adalah ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Yang ketiga hukumnya wajib. Kalau umroh waktunya bebas selain tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tata caranya manasik ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Hukumnya sunnah. Yang melibatkan mana? Jangan dihukum. Hukum di bagian Arafah. Ya kan? Yang membedakan hanya satu itu. Ada orang yang dapat Pak Haji, orang ceritanya Pak Umroh. Ya, di kampung ada nggak? Dulu umroh kan? Karena umroh hukumnya sunnah. Ya. Jadi adanya Pak Haji sama Bu Haji. Tata cara umroh, ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tawaf masjid. Yang belum dibongkar adalah tawaf masjid. Tawaf masjid apa sih? Tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Nah, apa? Ketika mau pulang dari melaksanakan ibadah haji, ya, tawaf perpisahan. Refleksi. Nah, refleksi ini tak kasih. Ya, sudah ya refleksi. Refleksi.
Oke, kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Ya, ada. Tidak ada. Wah, sudah sip ini. Lagi kemarin sampainya gaji bersama ya. Kita masuk ke refleksi. Oke, kita mulai refleksi. Nah, ini ada harta karun pada nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini Mbak Alifah, pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pilih yang mana? Ada di tulisnya, ada dianya. Pilih yang 2. Nah, dibaca. Allah balasan yang dijanjikan Allah bagi orang yang melaksanakan itu kewajiban umroh dengan harta yang halal. A, B, C, D. Pilih salah satu. C. Saya bantu pilih C. Weh. Mbak Felicia, pilih nomor berapa? Nomor 3. Saya bantu pilih. Dibaca yang keras. Bacanya. Pilih. D. Saya bantu pilih. Wah, betul. Mas Zaki, Mas Muzaki, pilih yang mana? Kotak yang mana? 4. Yang 4. Dibaca keras, singkat. Sikap yang mana? A, B, C, D. Yang A. Langsung pilih. Baik, betul. 1 dan 5 loh ya. Pilih salah satu. 5. Nah, apa syarat utama dari ibadah haji? Nah. A. Menjadi dari asal yang halal. Tadi yang nomor 1. Alvin, nomor 1 tadi jawab salah. Apa makna dari digantikan dengan lipatan yang tak terhingga? Haji itu A. Allah akan mengurangkan hartanya. Yang mana? Apa makna dari digantikannya dengan lipatan yang tak terhingga? D. Allah akan melipat gandakan rezekinya. Waktunya habis ya. Jawabannya ada D ya. Tuh, D. Oke, itu adalah soal refleksi 5 dari materi yang tadi. Sudah. Oke, materi sudah disampaikan dengan baik. Sekarang Pak Guru akan membagikan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Tugas kelompok yang harus dikerjakan. Kelompok saja ya. Perintahnya dibaca dulu dengan seksama. Perintahnya dibaca dulu dengan seksama. Jangan sampai tidak membaca perintahnya.
rukun umroh yang nomor 1. Rukun umroh. Yang ini ya perintahnya. Ini. Bersama teman kelompok belajarmu carilah gambar rukun umroh, kemudian diskusikan urutannya umroh. Lalu tempelkan pada kertas karton berwarna. Kalau kertas kartonnya putih, putih. Rukun umroh yang pertama apa? Rukun umroh yang pertama apa? Tulis sih, nggak usah tulis nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tulis nggak apa-apa. Nah, itu gambar ini saja. Ya, sama kita, oke. Rukun umroh yang pertama apa? Mana kurang? Ini. Ya. Yang kedua apa? Ya. Yang ketiga? Ya, tambah lagi. Nggak berapa apa? Minta dulu. Ini dulu. Nah. Ayo kita cepat. Oke. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2. Berikutnya mana? Sebentar. Ini perintahnya, jangan lupa. Perintahnya ini. Perintahnya, ya. Lupa lagi ya. Iya betul ini tempel pada kertas. Iya. Ini tidak usah dipotong. Ini apa? Oke, siap? Kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4 selesai. Ya. Oke, sudah selesai ya, Mas Nova duduk. Sudah selesai ya, sudah selesai duduk. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, nanti per kelompok presentasi. Waktunya 1 menit. Presentasi itu menyampaikan hasil pekerjaan kalian. Dijelaskan. Sini dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang adalah memakai pakaian putih. 2. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. 3. Sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. 4. Tahlil memotong 3 helai, minimal memotong 3 helai rambut. Oke, dari kelompok kedua sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kelompok 2 kita kasih plus bersama-sama. Kelompok 3 silakan ketua kelompoknya menyampaikan hasil pekerjaannya. Pakai salam.
ketiga, nomor yang ketiga. Sari. Berkali sari kecil dari Sabang ke Bukit Mangga, ke Bali, dan berkali-kali lagi di Ya. yang keempat Halo. Ya, laki-laki bisa gundul ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Kita kasih terus. Selanjutnya kelompok 4. Kawan? Iya, minimal kita lihat. Terima kasih atas nama kelompok 4. Dan terakhir kelompok 1 silakan ketua kelompoknya menyampaikan presentasi. Di hadapan ini. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ihram. Yang kedua wudhu. Ketiga sa'i, keempat tahlil. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kelompok 3 juga tidak ada pertanyaan? Bagus semuanya. Aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Itu tugas kelompok kalian untuk menyusun rukun yang terakhir adalah evaluasi yang terakhir. Ini evaluasi individu dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, kerjakan sendiri. Karena gampang itu soal. Sendiri. Berdiri dulu. Duduk kembali, terima kasih. Oke, jawabannya selesai dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Tugas pribadi, tugas individu kalian sudah selesai. Silakan duduk. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pertemuan ini, saya buka, adakah pertanyaan terkait materi yang disampaikan tadi? Tidak ada. Berarti kalian sudah
Mama, ini ya, sudah tahu ya? Baiklah, kalau sudah tidak ada, dirapikan bukunya, rapikan mejanya, dirapikan kelompoknya, dirapikan. Kalau sudah rapi, sampah yang potongan kertas tadi diamankan. Sampahnya nanti dibuang, sampahnya nanti dibuang. Baiklah anak-anakku semua, sekali lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan materi yang lebih menghebat dan lebih menyenangkan. Oke? Akhiri dari Pak Guru. Sebelumnya mari kita berdoa akhir majelis. Tahu doanya? Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam